Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar dilahirkan sekitar tahun 682. Beberapa tradisi menyatakan bahwa ia lahir di Madinah, sedangkan lainnya mengeklaim lahirnya di Mesir. Umar dibesarkan di Madinah di bawah bimbingan Ibnu Goher, salah seorang periwayat hadis terbanyak. Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan, gubernur Mesir, dan adik dari Khalifah Abdul Malik. Ibunya adalah Ummu Asim binti Asim. Umar adalah cicit dari Khulafaur Rasyidin kedua, yaitu Umar bin Khattab, di mana umat muslim menghormatinya sebagai salah seorang sahabat terdekat Nabi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa dari tahun 717 sampai 720, kurang lebih selama 2-3 tahun. Khalifah Umar bin Abdul Aziz terkenal dengan jujur dan amanah. Terlihat pada suatu malam tatkala baginda sedang tekun bekerja di bilik istananya. Tiba-tiba salah seorang putranya masuk untuk membincangkan sesuatu hal yang berhubungan dengan keluarga. Tiba-tiba baginda memadamkan lampunya yang terletak di mejanya, yang digunakan untuk menerangi bilik kerjanya itu. Putranya merasa heran melihat sifat ayahnya itu. Seraya bertanya, "Kenapa ayah padamkan lampu itu?" Maka jawab ayahnya, "Benar, kata engkau wahai anakku. Tetapi kau harus ingat, lampu yang sedang ayah gunakan bekerja ini kepunyaan kerajaan. Minyak yang digunakan itu dibeli dengan uang kerajaan. Sedang perkara yang engkau bincangkan dengan ayahanda adalah perkara keluarga." Lantas baginda meminta pembantunya membawa lampu dari bilik dalam. Kemudian baginda berkata kepada putranya, "Sekarang lampu yang sekarang kita nyalakan ini adalah kepunyaan keluarga kita. Minyak pun kita beli dengan uang kita sendiri. Silahkan kamu ungkapkan apa yang akan engkau kemukakan kepada ayahanda." Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau dikenal sebagai seorang khalifah yang murah hati, sabar, sayang kepada umat yang dipimpinnya meski mereka termasuk ke dalam kelompok oposisi, dan cara hidupnya yang sangat sederhana. Di dalam kitab-kitab sejarah dituliskan betapa sederhananya sang Amirul Mukminin ini, meski menjabat sebagai seorang kepala negara yang sangat luas. Saat itu Daulah Bani Umayyah, wilayahnya setara dengan 7 negara saat ini, yakni kawasan Saudi Arabia, Teluk, Irak, Kuwait, Persia atau Iran, Suriah, Aljazair, Mesir. Sebagai kepala pemerintahan dan panglima perang tertinggi kaum muslimin. Tetapi jika hari ini makan, maka esok hari beliau 2 hari tidak makan. Seluruh uang gaji beliau kembalikan ke Baitul Mal untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Untuk makan sehari-hari, beliau bekerja sebagai buruh penumbuk gandum di malam hari setelah tugas kenegaraan selesai dalam penyamaran. Jika malam hari masih harus menerima tamu, maka beliau tidak dapat menyamar ke pasar untuk bekerja mencari nafkah bagi keluarganya. Maka seluruh sisa persediaan gandum yang sedikit dimasak untuk keluarganya, dan beliau memilih berpuasa. Pun jika menerima tamu di malam hari, maka beliau akan bertanya terlebih dahulu, apakah ini masalah pribadi atau masalah negara? Jika tamu menjawab untuk masalah negara, maka pembicaraan dilangsungkan dalam keadaan ruangan yang diterangi lampu minyak. Namun jika si tamu menjawab untuk kepentingan pribadi mereka, maka pembicaraan dilanjutkan tanpa penerangan lampu karena minyak
sebagai bahan bakar lampu diambil dari kas negara dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan dinas kenegaraan seperti di atas tadi. Beliau juga diketahui hanya memiliki 3 lembar pakaian atau gamis saja, 1 untuk bekerja, 1 lembar lagi untuk istirahat, dan 1 lembar gamis khusus untuk mengerjakan ibadah sholat. Demikian ketatnya beliau menjaga diri, jangan sampai jabatan yang dipikulkan ke pundaknya membuatnya menjadi aji mumpung dan tidak amanah. Semoga teladan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dapat menular kepada para calon pemimpin dan para calon wakil-wakil rakyat kita. Karena sebagai seorang muslimin, dalam bab kepemimpinan kita diajarkan dalam hal lapar, maka seseorang pemimpin adalah orang yang pertama harus merasakannya. Tetapi dalam keadaan kenyang dan menikmati fasilitas, maka seorang pemimpin adalah orang yang terakhir merasakannya. Dalam berdakwah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat berhasil menegakkan keadilan. Bahkan, simbol yang ditegakkan khalifah ini sampai hari ini masih dibaca oleh khatib pada setiap Jumat, yaitu Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Simbol ini dibaca oleh setiap khatib sampai hari ini.